Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Vanessa Sari. Di sini saya akan menjawab soal ujian, yaitu sebuah mesin otomatisasi pabrik memerlukan sistem penghitung atau counter untuk mencatat jumlah produk yang melewati sensor. Counter ini harus dapat menghitung naik atau up counter dan turun atau down counter dengan sinyal clock yang stabil. Jelaskan tahapan konsep counter menggunakan flip-flop yang sesuai untuk sistem tersebut, dan jelaskan alasan pemilihan jenis flip-flop yang digunakan. Jenis flip-flop yang umum digunakan dalam pembuatan counter adalah D flip-flop atau DFF dan JK flip-flop atau JKFF. Untuk counter yang dapat menghitung naik dan turun, JK flip-flop sering lebih diutamakan karena kemampuannya untuk melakukan toggling atau perubahan status berdasarkan kondisi input yang dikendalikan oleh sinyal kontrol. D flip-flop atau DFF, D flip-flop memiliki input data D dan menghasilkan output Q berdasarkan nilai D pada setiap sinyal clock. JK flip-flop atau JKFF, JKFF lebih fleksibel karena dapat digunakan untuk berbagai operasi set, reset, toggle. Alasan pemilihan JK flip-flop yang pertama, fleksibilitas. JK flip-flop sangat fleksibel karena bisa dikonfigurasi untuk mode set, reset, dan toggle. Untuk counter toggle mode sangat berguna karena memungkinkan penghitungan naik atau turun. Yang kedua, kemampuan toggle. Dalam mode toggle, JK flip-flop akan mengubah satu setiap kali menerima sinyal clock yang sangat penting untuk menghitung naik atau turun. Yang ketiga, kompatibilitas. Dengan sinyal kontrol, JK flip-flop memungkinkan pengaturan sinyal kontrol untuk memilih mode penghitung yang diinginkan, baik naik maupun turun. Desain counter naik atau up counter. Yang pertama, setiap JK flip-flop pada dasar counter akan dipasang dalam mode toggle atau J sama dengan K sama dengan 1, yang berarti setiap transisi clock akan mengubah status output Q. Yang kedua, flip-flop pertama atau untuk bit terkecil, menerima sinyal clock langsung, sedangkan flip-flop berikutnya menerima output dari flip-flop sebelumnya sebagai clock input. Yang ketiga, setiap kali clock diterima, bit pada output Q akan berubah, menghasilkan perubahan status pada counter yang diinginkan. Desain counter turun atau down counter. Yang pertama, untuk counter turun, kita perlu memodifikasi cara pengoperasian JK flip-flop. Salah satu mode umum adalah dengan membalikkan invert output dari flip-flop ke input tertentu untuk menciptakan pengurangan. Yang kedua, biasanya untuk flip-flop pertama, kita akan menggunakan sinyal clock sebagai input utama. Namun untuk flip-flop berikutnya, kita perlu memberikan pengaturan khusus agar flip-flop tersebut mengurangi hitungan. Atau misalnya menggunakan input J sama dengan 0, K sama dengan 1 pada flip-flop untuk membantu operasi decrement. Penyambungan counter naik dan turun. Yang pertama, untuk membuat sistem penghitungan yang dapat bekerja baik untuk mode naik dan turun, kita dapat menambahkan sinyal kontrol yang akan menentukan apakah counter beroperasi dalam mode naik atau turun. Sinyal kontrol ini akan mengubah konfigurasi input pada JK flip-flop untuk menyesuaikan arah hitungan. Misalnya, saat sinyal kontrol mengaktifkan mode naik, flip-flop akan diatur untuk toggle J sama dengan K sama dengan 1. Dan saat sinyal kontrol mengaktifkan mode turun, flip-flop akan diatur untuk mengurangi hitungan. Stabilitas clock. Sistem counter ini memerlukan sinyal clock yang stabil, yang harus disediakan untuk memastikan perubahan status pada flip-flop hanya terjadi pada tepi sinyal clock yang diinginkan, biasanya pada tepi naik atau turun. Clock ini mengatur sinkronasi seluruh sistem, memastikan bahwa hanya satu peristiwa perubahan status terjadi dalam satu siklus clock, mencegah terjadinya kesalahan atau klik dalam perhitungan.